Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Permana dengan NPM 193510291. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas minggu ke-6 dasar pemrograman mobile. Kelanjutan materi React Native. Materi pertama yaitu style. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan styling basic terhadap React Native komponen seperti dimensi, background, color, margin, padding, dan font size. Dan nanti implementasinya sebagai berikut. Di sini kita buat komponen lots of style dengan menggunakan functional component. Di dalamnya terdapat view. Di view ini ada beberapa teks seperti yang tertampil di sini. Ada just red, just big blue, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat box. Box ini kita buat di view dan kita berikan style lebarnya 100, tingginya 100, warnanya powder blue dan tebal bordernya 2 pixel dan margin left 50 agar jarak di sebelah kirinya itu 50. Lalu di sini teks ini kita berikan style menggunakan style sheet. Sini menggunakan style sheet. Contohnya di sini ada teks just red ini kita beri margin atas 50 agar berjarak 50 di atasnya. Lalu big blue ini kita beri warna biru dan font weight-nya bold agar teksnya tebal. Lalu font size-nya 30, ukuran dari fontnya 30. Dan yang terakhir kita beri warna Donjur Blue. Lalu selanjutnya di bawahnya ada sebuah view yang saya buat. Kita buat view lalu kita beri style sebagai berikut. Paddingnya 12, warna background colornya Donjur Blue dan lebarnya 124. Di dalam view ini ada image. Image ini diambil dari URL Lorem Ipsum. Lalu di sini saya beri style. Lalu di bawahnya ada teks. Ada teks yang saya beri styling font size 14. Font weight-nya bold agar tulisannya tebal dan margin top-nya 16 agar diberi jarak 16. Dan ini teksnya. Di bawahnya juga sama seperti yang di atas. Cuma di sini dia dikasih warna yang berbeda. Ini juga. Dan yang terakhir di sini ada terlihat seperti button. Ini dibuatnya di dalam view. Di view-nya kita beri style, padding vertikal, warna background-nya, dan radius, dan margin top-nya. Lalu di sini teksnya diberi warna putih dan teks align-nya center agar teksnya berada di tengah. Materi selanjutnya yaitu ekspor dan import React Native. Kita dapat mengekspor dan import di React Native tujuannya untuk mempermudah dalam maintenance file dan kode kita jadi lebih ringkas karena filenya kita pecah-pecah. Contohnya di sini saya mempunyai file styling React Native component.js. Di file ini
kita tambahkan di paling bawah export default styling React Native component agar file ini dapat diakses dimanapun. Lalu di app.js jangan lupa kita tambahkan import styling React Native component from styling React Native. Ini merupakan di mana file kita berada, agar file styling React Native component tersebut dapat kita gunakan. Materi selanjutnya yaitu layouting with Flexbox. Flex adalah cara untuk mengatur susunan suatu komponen di dalam APK kita. Di dalam Flex ada Flex Direction untuk mengatur arah, ada Align Item untuk mengatur agar sejajar di sepanjang sumbu silang, ada Justify Item untuk mengatur agar sejajar di sepanjang sumbu utama, dan lain-lain. Dan di sini adalah implementasinya. Di sini kita bisa melihat contoh dari Flex. Di sini terdapat view. Di view ini terdapat 3 kotak. Kotak pertama berwarna merah, kotak kedua berwarna orange, dan kotak ketiga berwarna hijau. Di sini di dalam view ini kita beri style, ada flex 1, dan yang kedua ada flex 2, dan ini flex 3. Apa maksud dari 1, 2, dan 3 ini? Maksudnya ialah jika kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3, maka hasilnya 6. Maksud 1 ini dia akan memenuhi 1/6 bagian dari layar. Maksud 2, maka dia akan memenuhi 2/6 dari layar, dan 3 akan memenuhi 3/6 dari layar. Selanjutnya ada Flex Direction. Flex Direction ini untuk mengatur arah flex kita. Di sini kita bisa lihat ada kolom agar mengatur secara kolom ke bawah. Ada row mengatur secara baris ke samping. Dan selanjutnya ada Justify Content. Justify Content ini mengatur agar sejajar dengan sumbu utama. Di sini ada Flex Start. Flex Start awal dari flex. Ada Flex End, maka dia akan ke bawah. Center, maka dia akan berada di tengah. Space Between, dia akan memberikan ruang di antara ini. Dan Space Around, dia akan memberikan ruang di sekelilingnya. Align hampir sama seperti Justify, tetapi dia sejajar, mengatur agar sejajar di sepanjang sumbu silang. Kita langsung saja ke implementasi. Di implementasi, saya membuat view. Di view-nya terdapat ada gambar dan ada beberapa teks. Di view, saya beri style flex direction row, maka dia akan sejajar baris. Kalau kita ganti menjadi kolom, maka dia akan ke bawah. Kita kembalikan. Di sini backgroundnya berwarna abu-abu. Kita bisa menambahkan align item menjadi center, maka gambar dan kalimatnya sejajar. Kita kembalikan lagi. Lalu di sini gambarnya saya beri border radius 50 agar bordernya bulat. Margin top
16 dan margin right 16, dan begitu pula dengan teks yang lain saya beri margin top 16. Materi selanjutnya yaitu position. Di sini terdapat dua jenis, yaitu relative position dan absolute position. Pada dasarnya posisi relatif yaitu relatif terhadap elemen atau jendela sebelumnya. Sementara posisi absolut tidak peduli dengan elemen lain kecuali itu adalah induk jika kita menggunakan atas dan kiri. Elemen dengan posisi relatif diposisikan relatif terhadap normalnya. Jika kita menambahkan atribut pemosisian atas, kiri, bawah, atau kanan pada elemen relatif, itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada pemosisiannya. Lalu posisi absolut. Sebuah elemen dengan posisi absolut memungkinkan kita untuk menempatkan elemen apapun di tempat yang kita inginkan. Kita dapat melakukan pemosisian atas, kiri, bawah, dan hak untuk mengatur letaknya. Berikut adalah implementasinya. Di sini terdapat view, di dalam view ada image, dan ada teks. Lalu di sini ada angka 10. Angka 10 ini kita posisikan secara absolut dan berada di sebelah atas, di top, dan di sebelah kanan, right. Demikianlah video yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.